Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقالوا إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah kita dengarkan sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan bisa membuat hati kita semakin lembut untuk menerima kebenaran-kebenaran dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sambutan Ketua DPD Hidayatullah Kabupaten Kepahyang pada Ustadz IDH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua Yayasan Hidayatullah Waskus, Yayasan Hidayatullah Ujanmas, dan Ketua dan anggota DPC Hidayatullah Muarak Mumuh Renakuru. Wabil khusus kepada orang tua kami, yaitu Ustadz Haji Ahmad Sutrisno Eko Santoso. Alhamdulillah, beliau adalah Ketua Dewan Murabi Dewan Murabi Hidayatullah Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Hidayatullah Kabupaten Kepahyang. Ini alhamdulillah Ustaz, ada yang dari Batu Bandung, Sosokan Tabang, khusus juga Desa Weskus sendiri, dari Nakurung bergabung ke sini insyaallah. Dan sore ini agak sedikit yang datang karena kebetulan di Desa Weskus juga ada acara di tempat Pak Haji Yanto. Sejatinya alhamdulillah kalau yang pertama kemarin lebih ramai lagi dari sekarang insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di sini sesuai dengan kami sampaikan kemarin ketika kita memulai pengajian ini, insyaallah kita akan istiqomahkan karena ini adalah wadah. Ini adalah tempat untuk kita menambah ilmu tentang agama Islam. Nah, kebetulan insyaallah bulan ini alhamdulillah kita sangat bersyukur karena orang tua kita Ustadz Eko yang bersedia mengisi di bulan ini. Dan harapan kami nanti insyaallah
ke depan Ustaz Eko akan aktif memimpin jamaah kita yang ada di Kepahyang ini insyaallah. Dan harapannya ke depan juga jamaah kita lebih bertambah yang datang, karena memang sudah banyak yang konfirmasi kalau tidak ada halangan insyaallah mereka berangkat, tapi kebetulan juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian jamaah kita sudah ada juga yang berhalangan sehingga tidak bisa hadir saat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih kami kepada orang tua kami yaitu Ustaz Eko. Harapannya insyaallah pertemuan ini bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian menyimak apa yang beliau sampaikan, karena ini adalah sangat berharga bagi kita. Ilmu yang seperti ini akan menambah wawasan kita, dan ke depan insyaallah kita akan lebih istiqomah lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz IDH, Ketua DPD Hidayatullah Kabupaten Kepahyang. Bapak Ibu, tibalah kita untuk mendengarkan tausiah ataupun ceramah dari Ustaz Eko. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kalaupun perut kita lapar, maka kita perlu makan. Kalau perut kita lapar, kita perlu makan. Kalau perut kita lapar, ngomong nggak enak, Bu. Bekerja tidak enak. Semuanya tidak enak kalau perut kita lapar. Tapi kalau sudah makan enak ya, Bu. Begitupun jiwa kita, Bu. Kalau jiwa kita ini tidak pernah mendengarkan nasihat tentang agama dan sebagainya, dia akan lapar. Maka insya Allah hari ini dengar sebaik-baiknya. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Kepada Abu Karom Ustaz Eko, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ketua DPD Kepahyang yang kami hormati, Ketua Yayasan dan seluruh tim, kemudian wabil khusus Bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang insya Allah kita doakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baru sekali saya, tapi kesini sudah berkali-kali saya. Sejak titik nol dulu saya ikut membidani di Kepahyang. Tapi saya tidak sempat kenal dengan bapak-bapak ya, ibu-ibu, zaman Ustaz Udin dulu, bahkan sebelum beliau. Alhamdulillah, walaupun perkembangannya sesuai dengan perjalanan waktu, memang tidak boleh instan, tapi terus saja kayak teori pertumbuhan bayi di rahim ibu, kan tidak sekali hari langsung gede, ya Bu. Ya, bulan pertama kalau di USG kan belum ada, bulan ketiga pun belum nampak, kan begitu. Sekian bulan baru, itu pun masih belum, bentuknya belum jelas, ya Bu. Lah 9 bulan baru, ya Bu.
9 bulan biasanya kan. Nah itu yang bagus begitu juga, tapi tidak boleh berhenti pertumbuhannya itu. Pak yang ini mandek, Anda boleh. Nah, kalau mandek, ya kalau ibu mengandung kok berhenti ini, diam. Nah, berarti itu masalah ya, Bu. Begitu. Baik, senang saya bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah. Memang kita harus ngaji, ibu-ibu. Harus. Kalau tidak ngaji, tidak bisa tahu persoalan agama. Tidak bakalan tahu. Kalau tidak tahu, ya berarti kemungkinan besar keliru. Tidak bakalan benar kalau tidak tahu. Itu. Makanya walaupun tempat seperti ini terima dulu ya ibu-ibu. Nanti kalau masjid sudah jadi, oh lantainya jangan keramik biasa, kan itu ya yang granit itu, yang mahal. Ambalnya beli lagi yang baru, harum. Wah, jadi enak ibu-ibu, bapak-bapak duduk di situ. Saya besan saya juga ke Pahyan, Bu. Pak, di Sempiang, bawah Sempiang, ada jalan Sempiang ya. Di sudut dekat masjid. Jadi saya juga sering ke Pahyan. Malah dulu bukan tiap bulan, tiap minggu ya ke Pahyan itu ada pengajian di mana itu, setelah rumah sakit ada bengkel las itu. Ya, Dusun Kepayang rumah sakit yang lama kan, rumah sakit lama itu kan kalau ke arah Curug ada tikungan, ada bengkel las itu. Nah itu punya Pak Imam. Lama pengajian di situ, tapi pesertanya orang 9, orang 10 paling banyak. Tapi ya alhamdulillah jalan terus. Terus di sini dekat makam ini pasar mana? Pasar Ujung ya. Nah itu. Ada dulu mantan guru punya musola di situ. Lama saya ngaji di situ. Ada 2 tahun, 3 tahun. Untuk mengawali bagaimana pesantren Hidayatullah bisa dapat tanah, terus berdiri, alhamdulillah sudah berapa tahun berdiri. Gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya tidak asing sih dengan bapak-bapak, tapi ibu-ibu mungkin asing sama saya. Tapi walaupun asing, semoga nyambung aja ya. Semua orang pasti ingin selamat. Coba kalau saya tanya, siapa yang tidak ingin selamat, tunjuk jari, Bu? Gak ada kan? Gak ada. Pasti ingin selamat. Ya. Gak ada ceritanya orang hidup ingin tidak selamat. Konyol dia. Pasti ingin selamat. Semua. Ya. Jangankan kita, hewan juga ingin selamat. Ya. Semuanya akan berperilaku bahwa mereka ingin selamat. Kita pun juga begitu. Contoh ini, saking tingginya orang ingin selamat, bahkan selamat itu menjadi keinginan paling tinggi. Harapan tertinggi itu selamat. Orang bisa saja mengorbankan semua. Semua boleh hilang. Yang penting selamat. Gitu. Makanya kemarin saya cerita, bahkan tadi pagi di Unik. Jadi pengajian saya bergengsi tadi. Profesornya saya hitung ada 13. Merinding juga. Kajian rutin soalnya, kalau sekali ceramah tidak terlalu bukan, ini rutin. Doktornya hampir semua, karena persyaratan dosen di Unik itu harus doktor, ya, S3. Jadi ada guru kita di arah Puro Tidur ke dalam lagi, ya, tahun-tahun 80-an dulu. Jadi jalan belum ada, Pak. Ke tempat sekolah dia itu jalan setapak. Ya tahun 80 kan. Ibu-ibu banyak yang belum lahir itu. Tahun 80 saya sudah tugas. Jadi jalan setapak. Gedung SD-nya kayak gini, pakai papan-papan, belum gedung. Tapi sudah ada SD negeri. Pedalaman saya lupa nama dusunnya itu.
dusun Rejang. Orang Rejang, ya saudara kita orang Rejang di sini. Muridnya cukup banyak. Dia guru di situ. Nah, tiap bulan dia harus turun ke Argamakmur. Jalan kaki berapa kilo baru ketemu jalan besar. Setelah nyebrang sungai apa besar itu di Lubuk Banyo apa itu desanya itu. Baru dia ketemu jalan besar, baru naik angkot, baru ke Argamakmur, nanti bisa dapat gaji. Karena susah jalan itu, dia bilang sama orang kabupaten, Pak, nanggung saya kalau tiap bulan jalan ke sini, biarlah gaji saya tidak saya ambil. Nah, kalau begitu saya langsung masukkan rekening aja ya Pak. Iyalah, masukin aja Pak. Kami susah begitu. Nah, guru itu pinter. Sambil ngajar di dusun itu dia berkebun Pak. Ya namanya di dusun kan? Berkebun. Jadi punya lahan, beli sama tetangga, ganti rugi, dia tanami kayak orang dusun juga. Tapi dia tetap ngajar sekolah. Jadi cukup ibu-ibu makannya dari hasil kebun itu. Gajinya utuh, Pak. Utuh, bertahun-tahun tidak diambil. Begitu. Nah, satu waktu rundingan dengan istrinya, ambillah Kang uang itu. Saya nggak bisa ngomong bahasa Kepayang ini. Bisa bahasa Indonesia ya, Bu? Bisa diterima kan? Bisa. Ya. Jadi ambillah Kang. Ya, saya ambil. Jadi besoknya diambil. Ngajak anaknya yang SD kelas 4 atau kelas berapa itu. Diajak untuk nemani jalan. Dan subuh turun. Nah, kalau setapak sekian kilo. Sekarang ya nggak ada lagi jalan begitu. Pasti sudah dibuat jalan-jalan bagus. Zaman dulu Pak, 80-an kan? Mungkin West Coast masih hutan ya, tahun 80-an, nggak tahu kan dulu. Jadi turun dia, ngambil gaji, nyeberang sungai dulu, baru sampai jalan besar, naik angkot, sampai ke Argamakmur, terus ke kantor bank. Banknya waktu itu baru ada BRI, BPD apa belum ada. Diambillah ibu-ibu separoh, 150 juta. Karena sudah puluhan tahun tidak diambil, jadi cukup banyak Pak. Ya. Nah, 150 juta rencana untuk bangun rumah, untuk beli kebun, untuk macam-macam kebutuhan, untuk belikan istri, apa yang di leher itu apa? Kalung, ya kan? Namanya hidup kan? Ya pamer dikit lah istrinya. Kalau pesta ada yang melingkar di leher kan gitu. Cuma istrinya solehah Pak, pakai jilbab, jadi percuma baik. Di dalam, masa dibuka kerudungnya biar kenampakan? Ya tidak mungkin. Terus dikalungkan di luar jilbab ya tambah norak kan? Lucu begitu. Percuma kan tidak nampak juga, simpan aja, hanya disimpan barang. Begitu. Jadi setelah ngambil uang, selesai belanja apa-apa perlu juga selesai, makan, siap-siap balik ke dusun. Nah, naik angkot, sudah itu turun, jalan setapak, nyeberang. Nah waktu nyeberang itulah Pak masalah. Hari sudah maghrib Pak, sudah gelap. Ya. Dituntun anak itu. Sungai itu tidak dalam sesungguhnya. Kalau ukuran badan bapak-bapak ya sepinggang lah. Kalau anak sudah sampai dada, sampai leher. Tapi deras Pak. Namanya sungai di pedalaman kan. Deras berbatu-batu. Licin. Batu dasar itu. Jadi waktu mulai di tengah, bapak itu agak tergelincir Pak, nginjak batu itu. Jadi lepas pegangan anak tangan itu, lepas Pak. Dia hanyut anak itu, nggak bisa bertahan karena keras. Begitu. Begitu lihat anak hanyut, sudah pikiran anak saja. Anak harus selamat. Tas itu dicampakkan Pak. Padahal di situ 150 juta Pak. Dicampakkan karena pentinglah anak. Gitu.
kejar dia. Ya kepandaian berenang ada dia. Dalam beberapa menit tertangkap tangan itu, anak itu. Angkat ke darat. Sudah pingsan, Bu. Sudah banyak minum dia. Orang dusun sekitar sungai itu nolong, dibawa ke rumah. Akhirnya sadar, kasih minum hangat segala macam. Baru ingat ya, tas tadi Pak, tas uang tadi itu hanyut, jelas kan? Udah rame-rame orang dusun itu, ada yang pakai petroma kan, dulu kan belum ada listrik Pak, tahun 80 itu, iya Pak? Pakai apa? Yang dipompa itu nah? Strongking dulu. Petroma dulu, nyalain senter, rame-rame orang dusun bantu nyari, tidak ketemu tas itu, entah nyangkut di mana. Air juga deras, hari juga gelap. Besok paginya juga tidak ketemu. Wallahualam. Akhirnya bapak itu bilang, biarlah. Yang penting anak aku. Bayangkan Pak, dia tidak kepikiran uang itu lagi. Dia sudah merasa bersyukur. Anak. Jadi nampak di situ kan Pak, selamat itu lebih utama. Uang boleh dicari lagi, ya kan Pak? Bisa dicari lagi. Asal badan sehat, ya kan Pak? Uang bisa dicari lagi. Tapi selamat mana bisa tuh? Dibeli sama siapa? Berapa mahalnya pun nggak ada yang jual. Kalau ada anak sakit rumah sakit, dok saya beli. Nggak bisa. Nah, itu. Makanya ini penting Bapak Ibu. Selamat itu harapan tertinggi. Nah, kesini ternyata Nabi berwasiat. Wasiatnya itu membuat orang bisa selamat. Tertarik nggak Bapak Ibu? Tertarik. Nah, tertarik pasti. Artinya kalau kita ikuti wasiat ini dari Nabi, kita akan selamat. Bapak Ibu kan kepengen selamat. Sementara Nabi menawarkan ini wasiat. Kalau ini diikuti, selamat. Oh, siapapun pasti Pak kepengen mengamalkan, menjalankan waktu beliau masih sehat. Tapi setelah itu sakit-sakitan, terus wafat. Berarti memang ini wasiat. Ucapan terakhirlah, ya ibu-ibu. Kan umum ya. Orang sekarang juga kalau sudah dekat ajal kadang-kadang anak suruh kumpul, ya Bu. Panggil tuh yang di Jakarta, panggil yang di Medan, panggil yang di Padang. Oh ditelepon nih, balik, ayah sakit, balik. Iya, ini sudah di jalan. Oh, yang naik pesawat kumpul semua, kan gitu, ya Bu. Ya. Setelah kumpul nih yang anak-anak ayah sudah kumpul semua. Dengar ayah mau bilang untuk kalian semua. Cuman bedanya kalau orang kita sekarang kan wasiatnya biasanya disebut-sebut ya di situ ada sawah. Nah, biasanya gitu, ya Pak. Ada 3 bidang di situ. Bagilah nanti ya dengan adil, jangan berebut. Kan begitu wasiatnya itu. Rumah ada itu di Palembang 1, tidak besar tapi lumayan. Di Bandung ada juga ruko 1, orang kaya mungkin dia. Nanti kalian semua ambil satu-satu. Itu wasiat itu. Terus terakhir ayah bilang, dengarkan baik-baik. Iya, sambil anaknya mau pada nangis kan, karena memang ucapan terakhir itu. Ayah berpesan betul dengan kalian, jangan sampai kalian tinggal sembah. Wah, sudah itu mati dia. Berarti memang wasiat itu. Wasiat itu harus dijalankan, Bu. Ya kan? Wajib dijalankan oleh anak-anak yang utamanya. Makanya orang dulu kalau melepas kita merantau, pesannya kan satu begitu ya Bu. Oh, mak itu nyalami, tidak dilepas-lepas dia. Sudah ya mak, aku berangkat dulu, doain sebentar. Karena mau pergi jauh, tidak balik-balik kan. Ya, mak mau bilang. Bilangnya pendek. Nanti kalau sampai di sono, sampai di rantau,
jangan tinggal. Luar biasa itu pesan orang tua dulu. Nah, wasiat Nabi ini ternyata wasiat yang kalau diamalkan orang akan selamat. Ya. Jadi penting untuk diperhatikan ini wasiat ini. Apa wujud wasiat itu kalimatnya? Ternyata sebelum masuk ke kalimat wasiat beliau, ini hadisnya. Ada ungkapan Nabi ini perlu diperhatikan juga sore ini untuk ibu-ibu, apa sudah disampaikan di sini atau belum? Pernah pakai layar begini apa belum? Belum ya? Ini keren pengajian Bu. Pengajian di desa tapi kualitas kota. Istilahnya begitu, kualitas Jakarta ini. Nah, sebenarnya bukan apa-apa, supaya saya lebih mudah menyampaikan, ibu-ibu juga lebih mudah menyerap, memahami. Maksudnya kan gitu. Kalau saya ngomong Arabnya ini kan bisa saja lancar ucapannya, tapi ibu-ibu kan bengong aja. Tuba. Kalau dipaparkan begini mungkin kan bisa agak lebih baik diikuti. Baik. Ini menarik bapak-bapak, ibu-ibu. Jaminan bagi orang yang beriman itu bahagia. Selamat. Tadi disebut-sebut selamat. Jadi bahagia, selamat, beruntung. Jadi 3 pengertian itu. Kalau bapak ibu menjadi orang beriman, insya Allah akan bahagia, insya Allah akan selamat, insya Allah akan beruntung. Siapa sih orang yang tidak mau beruntung? Ya Bu, pasti ingin beruntung. Nah ini pesan Nabi. Kita baca yang atas dulu, yang kuning. Tuba liman ro'ani wa amanati. Bahagia dia, selamat dia, beruntung dia. Itu makna dari tuba. Bukan tuba yang untuk meracunikan ya. Nah dulu ada itu. Apa namanya? Ikan di sungai banyak kan? Ditebar tuba. Tuba itu apa kalau di sini Pak? Tuba apa? Tubo. Apa? Dari akar ya? Apa? Akar kan? Akar kalau ditumbuk apa dipotong-potong nanti keluar racun ya kan? Ikan mati semua itu. Kan gitu. Oh udah tahu. Orang dulu tahu itu. Potas. Kalau gini yang modern potas, tapi saya sarankan jangan, karena yang mati itu semua. Jadi bukan hidupnya saja, nanti habis populasi ikan di sungai itu. Kan kita kepengen panen lagi Pak, di air yang mengalir sungai dari Allah itu. Makanya tidak habis-habis. Nah, paling dijaring atau di apa, pancing atau kalau malam pakai obor itu. Karena kalau di obat begitu sampai telur-telurnya pun habis. Nah, pemerintah tidak sanggup melarang sampai ke sana. Jadi kesadaran masyarakatnya yang menjaga kekayaan sungai. Karena sungai dibuat oleh Allah ini bukan untuk kita saja, tapi untuk anak cucu juga. Jadi anak cucu kita besok masih menikmati Pak ikan gabus lengan-lengan. Kalau diracun sekarang, besok enggak lagi. Cerita aja, dulu banyak ikan gabus. Kan begitu. Baik. Bahagia, beruntung, selamat dia. Siapa? Orang yang melihatku, melihat Nabi, berarti hidup bersama Nabi, wa amanabi, dan dia beriman. Berarti sahabat-sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali, Umar, istri beliau Ibu Khadijah, dan seterusnya. Nah, itu melihat Nabi dan beriman, begitu. Itu jaminannya bahagia, selamat, beruntung. Yang menarik yang saya tulis warna putih ini. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Diulang 3 kali. Kalau di atas cuma sekali. Beruntung, selamat, bahagia dia. Beruntung, selamat, bahagia dia. Beruntung, selamat, bahagia dia. Nah, siapa yang akan dijamin beruntung, bahagia, selamat sampai 3 kali? Liman amanabi.
siapa saja yang beriman kepadaku. Nah, Bapak Ibu beriman enggak? Beriman, insya Allah. Berarti masuk di sini. Walam yaroni, walaupun yang beriman sekarang itu tidak pernah melihatku lagi. Apa maknanya? Lam yaroni, tidak pernah melihatku lagi. Beliau sudah meninggal, sudah wafat. Coba saya tanya sebanyak ini, siapa yang pernah melihat Nabi? Tidak ada kan? Pak Haji, sampai nyusul Mekah Medina, ketemu enggak? Enggak bakalan. Tempat Nabi kan Mekah Medina, susul ke sono, ibu terbang pesawatnya Haji, tidak akan ketemu. Orangnya sudah wafat. Wafatnya bukan setahun kemarin, 1400 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Paling ketemu makamnya ada ya di sebelah serambi Masjid Madinah itu. Nanti ibu-ibu ziarah di situ akan ditunjukkan oleh pemandu. Ini makam Nabi, di dalamnya makam Nabi, makam sahabat Abu Bakar. Tapi nggak lihat juga karena di tembok, Pak. Di tembok. Kita bisa ngintip sebentar sunya, tapi karena antri banyak, baru gini sudah, oh polisi banyak sekali di situ. Cepet begitu. Anda nggak akan bisa. Kecuali presiden boleh masuk. Dibuka ziarah ke dalam itu. Nah, baik. Jadi bahagia, beruntung, selamat, diulang sampai 3 kali adalah orang yang beriman, walaupun dia tidak melihat Nabi lagi. Berarti masuk enggak Bapak Ibu? Masuk. Karena kita beriman, tapi tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu. Nah, kalau sahabat ketemu, jabat tangan, sholat bareng, kan begitu. Kalau kita kan enggak, namanya saja kita sebut-sebut, kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu, disebut-sebut namanya. Tapi orangnya kagak pernah begitu. Cuma nanti kalau bernasib baik Bapak Ibu tekun begini ya, beragama itu jangan musiman, tekun seumur-umur. Pokoknya sampai mati kita istiqomah beribadah terus. Nanti ketemu Nabi itu di padang mahsyar, dipanggil-panggil, Bu, sini Bu, sini. Siapa ya ini manggil-manggil itu? Wajahnya berwibawa bersih. Oh ternyata itu Nabi. Bagi air, minum. Nah, dikasih air dari telaga Al-Kausar. Sekali minum di mahsyar itu haus hilang itu. Ternyata orang ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol itu bisik-bisik. Itu Rasul, itu Nabi, itu Muhammad itu. Masya Allah, luar biasa dia. Nah, jadi begitu. Berbahagia, beruntung, selamat, asal beriman, walaupun kita tidak melihat Rasulullah. Ya seperti ini sekarang. Kita ikuti ajarannya saja. Nabi nyuruh sholat. Nabi nyuruh pakai busana begini. Siapa yang nyuruh Bu pakai kerudung begini? Pak Lurah? Enggak. Pak IDH? Enggak. Yang nyuruh pakai kerudung begitu loh Bu. Ngapa? Enggak di kelabang saja, apa namanya? Di kepang itu. Atau di kuncir. Atau kayak orang Jawa dibikin apa Ibu? Itu sanggul. Tapi kenapa begini? Ditutup pakai kerudung. Bahkan ada yang panjang kan? Ada yang sedang, ada yang segitiga, ada yang bulat. Bahkan ada yang pakai cadar. Kenapa? Siapa yang nyuruh itu? Sesungguhnya adalah yang nyuruh Allah dan Rasul. Kita mentaati Allah dan Rasul. Begitu. Bapak-bapak juga begitu. Ini bukan busana daerah, pakai celana, pakai baju, pakai sarung, pakai jubah. Bukan. Itu perintah Allah, perintah agama. Karena agama menyuruh tutup aurat. Begitu. Bedanya aurat Bapak Ibu, kalau Bapak dada sampai lutut. Tapi pengajian mosok pakai baju cuma dada sampai lutut. Kan enggak luas ya. Ke pesta sarung aja dilinting sejadah. Antri makan. Siapa? Kan jadi enggak bagus ya. Nah itu. Makanya bentuk kostum seperti ini, ada yang kaos, ada yang jaket, ada yang batik, ada boleh.
kain tebal, kain tipis, yang penting tertutup rapat begitu. Yang celana panjang boleh, jubah boleh, sarung boleh. Ibu-ibu yang beda, karena dibatasi oleh ajaran Islam, aurat ibu-ibu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak. Nah itu yang boleh kelihatan orang. Ya. Selainnya ditutup. Ya, jadi itu kalau ibu taat itu seperti ini, ya sudah, kita menjadi orang yang taat dan insya Allah akan mendapatkan pahala. Begitu. Baik, ini wasiatnya. Taraktu fikum. Ini sampai jam berapa? 5. Nah, nanti dikode ya. Kalau 12-an. Ibu kan jauh-jauh tadi katanya ya bapak-bapak. Oh jauhlah saya. Saya Bengkulu. Kemarin saya di Curug. Ini badan masih anget-anget itu. Curug itu kayak gini mulai pengajian. Nanti sampai maghrib. Itu makan bersama, sholat bersama. Jam 7 saya baru turun. Tadi malam jam 10 sampai rumah. Buat materi untuk di UNIF tadi pagi subuh sampai jam 1. Terus sholat lain. Itu tidur sebentar, berangkat lagi ya, ke UNIF. Tadi ada undangan segala macam, saya berangkat lagi ke sini. Sudah ketemu bapak dan itu. Senang saya nanti ketemu lagi Bu. Kita ketemu lagi, bukan sekarang di sini. Ini kan jelas di dunia ya. Di akhirat insya Allah ketemu Pak. Ketemu lagi Pak. Di mana Bu? Saya di Firdaus nomor 10. Berarti surganya namanya? Masya Allah. Pak Eko di mana? Saya di Jannatul Na'im, tapi di pinggir situ. Jadilah di pinggir, sama sih? Surga. Iya Bu. Di pinggir apa yang penting di? Hampir Pak. Itu di Firdaus nomor 10. Subhanallah. Luar biasa. Pak Haji, di mana Pak Haji? Saya di Jannatul Ma'wa. Nomor 8 Pak. Dekat tuh. Begitu. Ketemu Pak, dipertemukan kembali. Suami istri ketemu, tetangga jamaah ketemu. Jadi saling kenal lagi di situ. Nikmatnya Bu kalau di surga itu, wow, luar biasa. Baik, nanti kita kapan-kapan ceritakan. 2 yang aku tinggalkan, taraktu fikum amraini. Nabi berwasiat, aku tinggalkan 2. Jadi tidak banyak yang ditinggal oleh Nabi Bu. Berapa? 2. Tapi 2 itu yang kutinggalkan dipegang betul. Tapi bukan dipegang begini Bu. Artinya dipakai, jadi pedoman, diamalkan, dijalankan. 2 yang ditinggal oleh Nabi itu dipakai, dijadikan pedoman, dijalankan, diamalkan. Maka lantadilu maka masaktum bihima. Kalau dipakai, diamalkan, lantadilu tidak akan tersesat sampai kapanpun. Kalau tidak tersesat berarti sampai tujuan apa tidak Pak? Sampai. Ya. Coba Bapak Ibu belum pernah ke Jakarta, nyari saudara di Jakarta, bawa alamat doang, ya Bu. Satu cari kertas, alamat Jalan Cipinang Cepedak 1 nomor 14 misalnya. Modalnya kan nanya saja kan, nanya sana, nanya sini, nanya situ. Kalau yang ditanya itu ngerti, dia bisa menunjukin, oh itu Bu rumahnya. Lurus saja 100 meter itu rumahnya. Betul Pak. Nah, berarti tidak tersesat dia. Sampai tujuan, oh langsung berpelukan. Sudah puluhan tahun tak ketemu. Masuk. Begitu. Berarti itu selamat kan? Sampai tujuan. Ya. Tapi kalau tidak menggunakan petunjuk, nyari aja, saya mau cari saudara saya Pak. Di mana ya? Alamatnya mana Bu? Tidak ada. Petunjuk yang harus dipakai tidak ketemu enggak kira-kira Pak? Mustahil ketemu. Ya, putar sana, putar sini, habis waktu, habis ongkos, tidak akan
ketemu. Tersesat berarti. Nah, hidup kita ini, hidup Bapak Ibu ini, insya Allah selamat, tidak tersesat. Ya, amin. Berarti sampai tujuan, mendapatkan ridho Allah. Itu membahagiakan. Asal dipakai yang ditinggal oleh Nabi itu, jangan dibuang, jangan dicampakkan, digunakan yang ditinggal Nabi itu. Pertanyaannya, apa Pak dua yang ditinggal Nabi itu? Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah berarti Al-Quran. Quran itu ya Pak yang harus dipegang. Pak, saya pegang Quran terus Pak, karena saya jualan. Ada toko buku, saya jualan Quran. Bukan begitu. Megang Quran itu maksudnya Quran itu jadi pedoman. Seperti ini Bu, kenapa keluar rumah berbaju begini? Ya Bu, walaupun nyapu rumah, halaman, kan keluar rumah Bu, pakai aja. Walaupun mungkin bukan yang bagus-bagus ya, yang sederhana pakai. Ya Bu, pakai. Jangan ke pengajian toh. Karena ini busana yang harus dikenakan kapan saja kalau keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah boleh Pak, Ibu, yang ada suami, anak-anak boleh, dibuka boleh. Nah, karena di dalam rumah itu tidak ada orang lain. Tapi kalau di dalam rumah ada orang lain, ada orang jauh numpang, tetap gunakan itu. Itu supaya aurat kita jangan nampak sama orang. Begitu. Baik, itu salah satu contoh mengikuti Al-Quran dalam berpakaian. Dalam mengkonsumsi makanan, saya ingat di utara dulu, penugasan di Pulau Tidul tahun 80-an itu, saya karena dari Jawa sudah biasa ke masjid Pak. Jadi sampai di situ, saya tanya Pak Lurah, mana Pak Lurah masjid? Situ Pak Guru, situ. Oh ya, enggak terlalu jauh enggak. Ya. Jadi subuh saya ke masjid. Setelah seminggu di situ, saya pulang di masjid. Nah, hari Minggu pagi, setelah sholat subuh dari masjid, saya keluar, Pak Center, sudah terang-terang dikit gitu. Rame di pinggir jalan Bu, di balik pagar jalan itu. Saya dengar ada yang teriak, wih besar nian kita dapet hari ini. Pulang besar nian. Terus ada yang teriak, aku hatinya separuh. Oh, hati separuh. Saya nggak paham itu. Apa hanya aku? Oh, ada yang teriak begitu. Berarti kayaknya hewan. Gitu. Saya longok itu, saya lirik itu. Oh, sedang dicincang Bu. Ternyata menurut saya babi. Babi Pak, jerat dia rupanya, dapat besar. Saya spontan ngomong, Pak, ini tidak boleh nih. Orang Jawa itu, mohon maaf kalau ada orang Jawa ya, jangan tersinggung. Tidak boleh Pak, ini haram ini. Tidak boleh dimakan, ini haram ini. Silakan. Ternyata orang itu, dia bilang, Pak, saya tahu yang haram itu babi. Iyalah ini babi Pak, ini babi haram. Pak Guru, ini bukan babi, ini celeng. Wah. Pak, susah juga ngomong sama orang Jawa itu. Aduh, gitu Pak Haji itu kan, di terang itu, kalau tidur itu. Ini celeng Pak Guru itu. Saya tahu babi itu, Anda mau saya makan babi. Menurut dia babi itu yang putih itu Pak, yang diternak orang Cina itu. Nah, itu babi, tapi menurut saya ini bukan babi Pak, ini celeng. Susah ini sama orang-orang. Akhirnya saya cari akal Bu. Besok saya main ke kantor lurah. Ada gambar di kantor lurah itu Pak. Gambar poster dicetak gede. Judulnya Hama Perusak Pertanian. Gitu. Gambarnya celeng. Begitu. Akhirnya saya bilang sama Pak Lurah, pinjam gambar ini ya. Untuk apa Pak Guru? Oh, penting ini. Tapi nanti yang ngomong Pak Lurah, jangan saya orang baru. Kan orang baru Pak, mana dipercaya. Nah, jadi Pak Lurah yang ngomong. Jadi gimana Pak Guru? Ntar kalau Jumatan, saya pinjam gambar ini, saya bawa ke masjid. Ah boleh.
Nanti sebelum khotbah kan, khotib naik, sebelum naik, Pak Lurah ngomonglah sama jamaah sambil apa namanya Bu? Memperlihatkan gambar itu. Ya, terangkan aja Pak Lurah. Apa ini? Ternyata betul Pak. Begitu dihadapkan ke apa orang-orang yang asli di situ, orang Rujang, apa ini bapak-bapak yang asli dari sini? Katanya apa tuh? Kalau bahasa Rejang, babi itu? Mange, ya, mange gitu, ya itu. Terus sama Pak Guru yang ngajar gitu di SD SMP. Pak Guru apa ini? Babi. Ya. Terus ada lagi kaput. Apa? Iya Bu. Iya gitu. Bapak-bapak dari Jawa, apa ini? Celeng. Coba perhatikan. Celeng, inilah barangnya. Babi, inilah juga barangnya. Nah gitu. Kaput, ini juga barangnya. Mange, ini juga hewannya. Jadi ini haram, tidak boleh dimakan lagi. Baru yang Jawa-Jawa tadi itu. Oh, jadi celeng itu babi. Baru paham ya. Baru ngeh gitu paham. Setelah itu tidak pernah lagi Pak. Kalau jerat dapat kubur, jerat dapat kubur. Alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena ikut Al-Quran. Kok ikut Al-Quran Pak? Memang disebut babi. Iya. Innama haroma alaikum. Sungguh diharamkan untuk kalian. Apa yang diharamkan? Wadama, darah. Walahmal hinjir, daging babi. Nah, jadi kita ikut Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan haram ya sudah, tidak usah gitu. Darah termasuk kalau di Sumatera ini tidak umum, Bapak Ibu. Di Jawa itu dulu, zaman saya kecil, kalau orang motong kerbau, sapi kan ada balai pemotongan hewan di kecamatan itu. Kalau orang motong mau dijual ke pasar induk, berarti motongnya bisa 10, 30 begitu. Itu darahnya banyak sekali. Disiling itu penuh dengan darah. Itu diambil pakai baskom. Ada yang dapat 5 baskom besar, ada yang 3, ada yang 4 begitu. Bawa ke rumah dimasak. Dimasak kan beku ya, Bu. Terus diiris-iris kayak home kue. Dijual di pasar. Dijual, laris itu. Ada yang namanya saren, nyebutnya, ada yang didi, ada yang ya, macam-macam istilahnya itu. Begitu. Setelah kiai masuk di situ, para ustadz ceramah di daerah itu, ternyata tidak boleh Bapak Ibu darah ini, saren ini, didi ini. Akhirnya dia nggak ke balai pemotongan hewan lagi, nggak mau ngambil lagi. Sampai petugas tumben nggak ada orang yang ngambil ini. Biasanya ibu-ibu banyak sekali tuh ambil dia. Satu pun nggak ada lagi Pak yang ambil. Nah, waktu pasar yang biasa beli, kok nggak ada lagi yang jual. Begitu. Nggak ada lagi yang jual. Nah, ketemu penjualnya, yuk tidak jualan lagi saren itu. Pak, kata Pak Ustadz itu haram, tidak boleh. Oh, macam itu ya? Iya, tidak boleh. Makanya aku nggak akan jual lagi. Jadi Bapak nggak usah beli lagi. Ibu nggak usah, iyalah. Berhenti setelah itu. Nah, itu maksudnya mengikuti itu. Mengikuti Al-Quran. Anak-anak, adik-adik tidak boleh ngomong kasar sama ibu, sama bapak. Ada di Al-Quran. Merintahkan begitu kan? Maka kalau kita ikuti, insya Allah jadi anak yang soleh. Begitu. Jadi kalau orang ikut Al-Quran, ikut juga sunnah Nabi, sering disebut Al-Hadis, selamat Bapak Ibu. Selamat dunia sampai akhirat. Begitu. Nah, satu lagi, wasiat Nabi ini. Kalau sudah mengikuti Al-Quran, mengikuti Al-Hadis, mengikuti sunnah, mengikuti kitab Allah Al-Quran itu, maka kita akan masuk di sini disebut oleh Nabi, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku, tidak pandang bulu, besar kecil, tua muda, laki perempuan, bapak ibu yang ada di masjid ini, yang di luar masjid, kullu, semua. Kalau semua berarti tidak tersisa. Semua umatku
yang sudah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, dakhalal jannah, akan masuk surga. Kepengen tak ibu-ibu? Pengen sekali. Dia dapat di pinggiran jadilah. Tapi sudah masuk. Tapi kayaknya ibu-ibu kebayang ini 3 pinggiran buku berkelas. Tipenya saja enggak kayak tipe perumahan yang dijual KPR itu SSS. Kalau di Jakarta itu S-nya 2 atau 3 sekarang SSS. Rumah sangat-sangat sederhana, selonjor saja susah. Saking kecilnya gitu. Terus anak bujangnya nendang-nendang temboknya roboh. Karena semennya sangat murah. Jadi tidak begitu kalau di surga. Subhanallah. Kita mau masuk pintu aja, baru nginjak depan pintu sudah buka sendiri. Kayak di bandara itu. Ya Bu, ada kan? Ada di mall. Pas nginjak, siapa yang bukanya? Akhirnya takut ya. Karena pintu itu buka. Rupanya itu memang dibuat ada magnet otomatisnya. Begitu. Nanti di surga begitu lebih hebat lagi begitu. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku, semua bapak ibu, adik-adik, semua tidak tersisa masuk surga. Siapa yang masuk surga? Man ato'ani, yaitu siapa saja yang taat kepadaku, kepada Nabi. Berarti bapak ibu wajib taat kepada Nabi. Nabi nyuruh sembahyang. Nabi nyuruh puasa. Jangan sampai kayak orang Bengkulu, puasa lah. Tapi pas ketemu di pasar, sendalnya nampak. Rupanya warung itu ditutup tenda begini Bu, tirai begini, tapi gantung tirainya, kakinya nampak dia sedang makan. Maksudnya, sandalnya apa? Dia tetangga, pasti dia. Ternyata ngaku puasa tapi makan. Tidak masuk itu Bapak Ibu. Orang puasa dia tidak, orang ke masjid dia tidak, orang sholat dia tidak. Sudah tidak masuk. Tapi kalau ibu sholat seperti yang diperintahkan, puasa, sedekah Bu, sedekah. Saya belum kaya Pak. Kalau nunggu kaya kapan Bu kayanya? Karena lihat cerminnya kita kayaknya nggak di-SK-kan menjadi orang kaya Pak. Tapi kan insya Allah rezeki dari Allah itu tidak bisa ditunggu. Nggak bisa. Coba kalau panen kopi bisa dihitung berapa biji? Berapa bertahun-tahun. Nah, makanya kita tetap menjadi orang kaya. Insya Allah. Saya sudah kaya Bu. Anak 5. Tambah menantu 3, sudah 8. Tambah cucu 5. Sudah berapa Bu? Aku pulang ke Jawa rame-rame, itu butuh becak sampai 15. Kayak karnaval, Pak. Ya kan tasnya belum, kardusnya belum. Berapa becak itu? Ini rombongan dari mana? Pak, itu dari Bengkulu. Itu kan berarti kaya Bu. Karena apa? Ya, banyak anak, banyak cucu. Apa gitu? Alhamdulillah. Dulu berangkat saya sendirian Bu, pakai sendal jepit, sudah tipis lagi, pakai ransel butut, numpang Bengkulu Indah. Turun mana Pak? Ya kapan Bapak berhenti saya turun. Jadi sampai garasi di mana itu Kampung Bali dulu. Ini terakhir Pak. Ya berarti saya turun. Itu turun dia. Dibayar nggak mau dia. Karena saya cerita saya mau merantau nih Pak. Sudah beli tiket belum? Karena waktu itu bis sudah mau berangkat. Sudah naik aja Pak. Nanti bayar di atas. Begitu. Maksudnya bayar sama sopirnya. Nah waktu turun nggak mau dia. Rupanya saya nemani duduk di depan dengan kenaik Pak. Saya duduk di depan. Di kursi kenaik gantian. Kadang berdiri, kadang saya duduk begitu. Jadi kasihan rupanya. Saya makan dipanggil, Pak Guru sini. Makan sama saya. Makan saya. Ternyata tidak bayar meja itu Pak. Meja sopir maksudnya Bu. Meja rombongan sopir. Saya dianggap keluarga sopir. Alhamdulillah. Tapi dia senang sama saya karena saya tekun sembahyang waktu itu. Bang, saya sembahyang dulu sebentar ya. Oh, nggak lama-lama juga nggak apa-apa.
ke sini, kita berangkat. Begitu. Subuh dan kita berhenti. Rupanya senang dia melihat kita rajin sembahyang itu. Terus saya bantu dia, diajarin rekenanya. Kalau tikungan kiri, saya tikungan kiri. Lubang, saya bilang lubang. Jadi saya dikasih tahu kenek itu. Keneknya ngantuk kan, gantian Pak Guru. Oke, siap. Lawan, saya bilang lawan. Sopir kadang belum tahu dia. Lawan. Jadi senang dia. Pajak dari kenaik Pak Guru. Gitu. Itulah. Jadi sampai Bengkulu. Modalnya satu batang, seorangan. Sekarang kalau pulang, kayak pasukan. Karena sudah beranak pinak. Nah, itu namanya menjadi orang kaya. Alhamdulillah. Saya kira Bapak Ibu juga begitu. Jadi semua umatku masuk surga. Nanti boleh Bapak Ibu buktikan. Cuman kalau membuktikan yang mati dulu. Ya Bu, mana bisa hidup begini terus. Mana Pak surganya? Tidak bisa. Mati dulu baru ketemu. Insya Allah. Karena yang punya umur itu nanti kalau ibu meninggal, bapak meninggal, itu kejadian. Karena bapak ibu orang soleh-soleha, mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, ibadahnya terus terjaga, terpelihara, tidak pernah bolong, sholatnya lengkap, 5 waktu sholat sunnahnya, puasa, tadarus, ngajinya, ngaji Bu. Saya, istri saya, tadi mau sahabat kesini nggak jadi, ngaji. 1 hari 1 juz, kadang 1 hari 2. Dia banyak punya waktu. Saya juga ngaji. Buat begini juga, ini kan ngambil dari kitab. Kita copy ambil dari kitab ayat begitu. Dengan sendirinya kita terus ngaji. Begitu. Insya Allah surga. Kul umatika kholajan. Nanti bapak-bapak dikasih kunci. Ya, Pak Idehar. Ini kuncinya. Jannatul Naim nomor 24. Alhamdulillah. Begitu. Bawa kunci, bawa SK. Bawa penempatan di Jannatul Naim nomor 24. Begitu masuk, kunci otomatis Bu. Tidak kayak kunci kita, kadang-kadang sudah diputar-putar tapi tidak buka. Rupanya sudah lost kuncinya itu. Dia kayak kunci sekarang di hotel di Jakarta cukup pakai kartu. Cep, buka derek dia. Nah, begitu. Nah, begitu. Truk, membuka. Oh, kaget Bu. Kaget beliau. Karena ada orang di dalam. Ada orang. Bisa masuk. Tapi lihat nomornya pas. Bener. Tapi kok ada orang di dalam. Orangnya sedang sisiran Bu. Kayaknya baru mandi dia. Rambutnya panjang. Perempuan. Oh, gemetar Pak Ideha. Mau lari. Tapi ini jatahnya. Sapu dia. Begitu. Nah, rupanya yang duduk itu sisiran di depan cermin Bu. Dia lihat orang juga. Di belakang orang dia mau masuk. Sapu dia. Berani-beraninya masuk. Lanang pulau. Begitu. Tapi diperhatikan. Kenal nampaknya. Perempuan yang duduk di depan cermin. Tapi pernah kenal saya. Kayak suami aku dulu. Cuma sudah dimudahkan kembali Bu. Jadi di surga itu didaur ulang. Jadi penjenengan yang jenggotnya putih-putih nggak putih lagi Pak. Oh, hitam. Udah ada ubahnya lagi Bu. Ompongnya utuh lagi giginya. Bukan gigi palsu, asli. Jadi didaur ulang. Jadi kayak sweet 70. Kayak umur 17, 18, 19 tahun itu. Ya kayak waktu baru mau nikah itu dulu. Itu. Jadi jelas ini suami saya. Tapi kok ada yang mirip ya? Suami saya waktu saya meninggal dulu, saya kan bulan mati. Kata dia, udah tua dia. Jenggotnya udah panjang putih, giginya udah kempot, giginya udah empong, matanya udah rabun. Kalau ngomong nggak bisa, makan dodol menyerah. Makan peyek, pilih kue saja yang lembut. Namanya sudah, ini kok masih muda sekali. Siapa dia? Nah, ternyata Pak Idea juga memperhatikan. Orang di depan cermin kan dari belakang nampak. Ya Bu? Tapi saya pernah kenal dia ya. Istri saya, tapi istri saya dulu kan sudah keriput, sudah berubah, karena sudah tua.
Ini kok kayak gadis gitu. Penasaran dua-duanya, saling balik badan. Nah, yang perempuan balik badan, yang lanang juga langsung ikut masuk. Jadi ternyata saling sebut. Mama, umpamanya sebutnya mama kan, mama, papa. Oh, berpelekan ya. Kalau bahasa pesantrennya, abi, oh, gitu berpelukan. Nggak nyangka ya, abi nyusul ke sini. Iya, alhamdulillah, Umi masuk duluan. Oh begitu. Duduk bareng di situ, ketemu suami istri dan dimudahkan. Yang lanang jadi bujang lagi, yang perempuan jadi gadis lagi. Subhanallah. Ini bukan cerita kosong, Bu. Ada diceritakan dalam hadis-hadis Nabi itu. Gitu. Nah, setelah duduk berdua di situ, muncul ingin. Alangkah enaknya ya duduk berdua di sini, ada minum, ada jus, ada apa gitulah. Baru ingin, sudah masuk orang, Pak. Anak muda lagi. Masih mudanya membawa apa yang diinginkan itu, padahal belum ngomong, Pak. Misalnya kepengen jus mangga, kepengen jus buah naga, kepengen teh hangat, itu lengkap persis seperti yang diinginkan oleh hatinya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak, loh, belum pesannya. Kalau di hotel kan pesan dulu, Pak. Lama. Mana yuk? Sebentar. Mana yuk? Sebentar lagi beli mangga ke pasar. Kapan jadinya? Ini langsung terus nanya ibu, istrinya tadi yang perempuan, kamu siapa? Saya ditugas di sini, Bu. Ibu kok panggil sama saya ya? Iya, nggak pernah. Ibu kan baru sekarang masuk ini, Bapak juga begitu. Jadi siapa kamu ini? Ibu, saya ini anak ibu. Itu loh dulu yang saya meninggal waktu bayi. Rupanya pernah waktu bayi anaknya itu nanti besok jadi seperti itu, melayani ibu bapaknya dia. Langsung dipeluk-peluk. Alhamdulillah. Ternyata kamu sudah besar ya, sudah tampan sekali, bersih sekali, soleh sekali. Berbahagia dia, kumpul semua, istri, suami, anak, begitu. Kepengen begitu, Bu. Nah, maka tugas kita mengamalkan ajaran agama ini. Supaya bisa mengamalkan dengan baik dan benar, ngaji dulu. Itu syaratnya, Pak. Tidak mungkin bisa mengamalkan kalau tidak ngaji. Ya begini, datang ke sini. Tak siapa yang menyampaikan, datang ke sini. Kalau saya disuruh ke sini lagi, akan saya urutkan itu, materinya itu. Berurutan. Dan materi ini saya share. Kalau ibu punya HP, masuk. Bisa dibawa pulang. Keren kan? Nih Pak, misalnya pamer sama papanya, materinya. Aku ikut. Nambah, ya Bu. Ibu dapat pahala karena ngajak suaminya begitu. Akhirnya nanti ya semuanya menjadi baik semua. Semuanya menjadi soleh-soleha. Akhirnya ya semuanya akan masuk. Nah, begitu saja perkenalan. Kalau bapak-bapak turun ke Bengkulu, singgah Pak Haji, mampir. Ya, rumah kita juga di situ. Ya, ibu ya, mampir. Ada istri saya, mampir. Mau minum banyak air situ, Bu. Tinggal ngambil aja. Maksudnya, ya, namanya saudara ya, Bu. Kita kan saudara ini. Ya, Bu. Ibu ngaku saya saudara enggak? Saya sudah ngaku ibu saudara saya. Saya belum hafal nama ini, tapi sekilas wajah sudah terekam. Itu kalau di sholat, muncul, saya ikut berdoa. Ya Allah, lindungi jamaah-jamaah kepahyang itu. Selamatkan dia, sehatkan dia, murahkan rezekinya. Wajah Pak Haji, wajah Bapak Nata. Apalagi kalau hafal nama, sebut namanya, Bu. Itu indahnya, enaknya kita menjadi umat Islam. Saya kira begitu, tidak panjang-panjang. Semoga perkenalan ini bermanfaat. Saya bukan orang politik, Bu. Datang ke sini bukan cari simpatisan, bukan cari dukungan, bukan cari apapun, enggak. Murni insya Allah. Apa yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan.
Setuju diambil, enggak setuju buang. Gampang toh? Ya. Yang benar diambil, yang salah buang. Itu aman, sama-sama aman. Begitu. Saya kira demikian ya, Ustaz IPH semua. Pengajian ini harus jalan terus. Ada pengikutnya, pesertanya sedikit, tetap jalan. Makanya alhamdulillah. Di Kepahyang kemarin sampai tidak cukup nasinya. Dicurug. Saya kemarin kan malam minggu kemarin situ sore nih, satu sore. Tapi itu tambah. Bahkan buka desnya ikut. Wah, buka desnya ikut. Wah, ini bagus, menarik. Daripada orang makin takut, jangan ke situ. Al-Kafi, takut. Sesat itu. Apanya yang sesat? Kita ngajak untuk hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang insya Allah mendapatkan ampunan dan nanti dimasukkan ke dalam. Gitu. Jadi terima kasih Ibu, Bapak-bapak sudah datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.